Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LX e-learning extraordinary bersama saya Rizal Fahmi. Oke, kemarin sudah dua video yang sudah ada di series ini. Apa aja videonya kita lihat ya. Oke, yang pertama itu instalasi Laravel 8, kemudian ditambah Fortify dan ditambah Laravel UI. Yang kedua itu adalah custom login dan registrasi. Jadi kita bisa custom bagaimana halaman login dan registrasi ini berinteraksi ya. Maksudnya kemarin kita buat pada form registrasi kita tambahkan fieldnya, kemudian di halaman login pun kita ubah yang tadinya defaultnya itu email dan password, ini kita ubah bisa email, bisa username dan password kayak gitu. Dan kemudian setelah login bisa diarahkan mau kemana gitu. Pada default kan itu ke home ya. Tapi kemarin sudah kita bahas bagaimana caranya mengganti halaman tujuan ketika berhasil login. Ya, dan sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang route. Kita buka dulu ya filenya. Saya ketikkan kode spasi titik, artinya dia akan membuka Visual Studio Code. Titik ini adalah semuanya, jadi semua file yang ada di folder Laravel 8 ini. Oke, ini muncul. Saya buka terminal sini untuk menjalanin servernya. Oke, muncul terminal, bisa pakai kontrol backtick. Kalau di Linux, di saya, di Windows juga sama kayaknya, kontrol backtick, atau dari menu bar, dari sini view, kemudian terminal. Oke, saya ketikkan php artisan serve untuk menjalankan servernya. Jadi kalau kita buka, ini ya hasilnya. Ya, ini. Oke, kemarin kita bahas tadi register, sini sudah ditambahkan, ada username. Kemudian loginnya pun sama, bisa username dan ataupun email kayak gitu ya. Di hasilnya itu kemarin. Kita coba kita login ya. Apa nih, connection reviews. Oh iya, saya belum menjalankan SQL-nya. Refresh. Saya karena lupa, kita register lagi aja ya. Nama misalnya Reza Nurfahmi gitu. Emailnya rezanurfahmi@gmail.com. Kemudian username-nya Reza, passwordnya password saja. Dan register. Oke, berhasil. Hasil ya, kita coba logout. Kita login lagi dengan username sekarang, misalnya Reza gitu ya, password. Oke, berhasil juga. Kemudian coba kita pakai email, login rezanurfahmi@gmail.com, password. Ups, kurang U di sini. Oke, berhasil ya, username bisa dan email pun bisa. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang routing. Bagaimana kalau di dokumentasinya, routing ini ada di poin nomor 1 pada section basic gitu. Jadi sebelum teman-teman mempelajari apa itu MVC, model, view, controller, routingnya dulu sebetulnya. Jadi kalau secara pendek, routing itu seperti ini. Jadi ini request, maksudnya request ini user ya, kita meminta, kita membuka sebuah URL gitu, sebuah alamat URL sini. Nah, itu di parsing, kemudian dilihat, dicari gitu, apakah ada URL yang kita ketikkan tadi gitu. Kalau misalnya nggak ada, maka dimunculkan ke halaman 404. Kita coba ya, kita buat di sini misalnya Reza. Oh, nggak ada ya, berarti betul nih. Artinya nih nggak ada di situs kita, si route ini, Reza ini nggak ada, makanya dimunculkan 404 atau not found. Nah, kalau ada maka masuk ke resource. Resource ini apa? Resource ini kembali lagi ke mana? Ke teori MVC gitu.
Masa begitu ya. Jadi sebelum ke MVC, routingnya dulu. Oke, parse URL ini, parse URL maksudnya adalah di parsing nih URL di sini. Setelah ini, setelah ini kan nama situsnya. Setelah ini kan nama situsnya. Jadi yang di parsing, yang dicek adalah si yang ininya nih. Setelah URL-nya, setelah nama situsnya, setelah domainnya. Maka ini yang dicek di parsing. Bagaimana ngeceknya? Ngeceknya bisa di sini ya, di terminal sini kita split aja nih, ada tambah split terminal, nah, penuhin misalnya ini nggak apa-apa karena ini server jalannya, jadi kecilin aja nggak apa-apa, sekecil-kecilnya, nggak kita butuhkan juga, nggak kita baca juga. Oke, untuk melihat route yang ada di situs kita, itu kita bisa aksesnya dengan komen php artisan route .2 list. Oke, ini kurang kelihatan ya, coba kita jalanin sini deh. Artisan route list. Oke, lumayan nggak jelas pada ini, terlalu kecil ya kayaknya. Oke, di sini nah lihat, sini ada beberapa kolom ya, ada kolom domain, ada method, ada URI, ada name, action, dan middleware. Kita coba bahas satu persatu dulu. Domain, pertama domain, berarti yang kolom pertama nih, yang web, API, out API gitu ya. Artinya si URI ini hanya bisa berjalan di atas domain mana gitu. Kalau web, artinya kalau web berarti yang untuk dibuka di browser gitu. Sedangkan kalau API ya untuk di API, tapi nanti kita belum bahas API ini. Kita fokusnya di web dulu aja ya. Oke, kemudian ada method get. Method get itu artinya adalah yang langsung request di sini, yang langsung muncul di sini, kelihatan di sini. Itu biasanya lebih ke get. Jadi itu metodenya. URI-nya, ini URI-nya artinya apa setelah domain ini kan domainnya, ini domainnya. Nah, setelah domain ini apa route-nya gitu. Ini route-nya nih yang kolom ketiga gitu. Route-nya. Kalau kita buka slash ini, kita klikkan slash gitu. Nah, muncul apa yang muncul gitu. Munculnya closure. Closure itu apa sih? Closure itu tapi gini, ini kita balik sedikit ya. Halaman-halaman ini atau tabel ini munculnya dari mana sih? Gitu. Kalau cara ngelihat halaman ini ya dengan perintah ini php artisan route .2 list. Namun kalau untuk melihat di mana kode-kodenya sehingga muncul ini gitu. Nah, semuanya itu ada di project kita ya. Ini saya close saja. Di project kita sini teman-teman bisa ke folder routes. Nah, ini ada 4 nih, ada 4 file sini. Ada API, channels, console, dan web. Jadi kayak gini, misalnya yang web, domainnya web, artinya ada di file yang namanya web.php gitu. Nah, kayak gini. Ini ada URI-nya slash. Nah, sini kelihatan nih ada slash. Nah, ini route get slash get ya, ini metodenya get. Lihat sini ada get, kemudian route-nya. Nah, gitu. Kemudian ada lagi bawahnya get home. Ada nggak home di sini, home yang web? Nah, ini ada ya home. Gitu. Dan sini kelihatan ketika route-nya home, name-nya, ini name, ada route name-nya. Untuk name ini nggak boleh ada yang sama, artinya harus unik satu dengan yang lainnya. Kemudian ada action-nya. Action itu tadi mengarah tadi, kalau kita teman-teman tadi ingat yang resource ini. Kalau ada matching route-nya, ketemu di table route-nya di sini ada, maka dia mencari resource-nya. Resource-nya itu kembali lagi ke controller gitu. Nah, ini. Jadi sini kelihatan controllernya apa sih ketika ngakses route home ini, dia menjalankan controller yang mana gitu. Dia akan menjalankan controllernya ini, home controller, kemudian metodenya atau functionnya index gitu.
Gitu ya. Itu sekilas. Jadi routing itu dia memparsing URL di sini. Apa aja URL yang ada, apa aja route yang ada, teman-teman bisa akses dengan PHP artisan route.2list. Di semakin besar aplikasi teman-teman, maka akan semakin panjang ini. Akan semakin panjang filenya ke bawah. Oke, kita lanjut saja ya. Kita masuk ke materinya. Oke, pertama adalah basic routing. The most basic Laravel routes accept a URI and a closure, providing a very simple and expressive method of defining routes. Oke, jadi sebasic-basicnya routing di Laravel ini bentuknya seperti ini. Jadi ada route, ini metodenya route, kemudian get. Ini kita ke contoh aja ya. Nah, kita buat route baru di sini. Route get. Oke, teman-teman nanti bisa untuk supaya mudah seperti ini ya, teman-teman bisa nginstal extension ke sini nih, ke yang kotak-kotak ini, kemudian teman-teman cari Laravel. Oke, kemudian teman-teman cari ini yang Laravel extension pack. Jadi install aja gitu. Insya Allah beberapa extension ini sangat membantu kita dalam development Laravel nantinya. Jadi contohnya kalau saya pengen bikin route, gampang aja nanti route gitu ya, cari get, nah kelihatan. Oke, tapi itu kita nggak usah pakai bantuan, kita tulis manual aja. Route.2 get buka tutup kurung gitu dulu. Oke, kemudian di dalamnya dia butuh dua parameter tuh. Yang satu URI-nya, yang kedua adalah actionnya gitu. Actionnya ini bisa 0, jadi bisa kosong aja. Contohnya kita pengen buat slash Reza misalnya. Oke, misalnya gini dulu. Tadi kan boleh ya. Ini ada dua parameter, namun parameter keduanya sudah nilainya sudah defaultnya 0 gitu. Jadi boleh dituliskan, boleh enggak. Nah, kalau nggak dituliskan, apa hasilnya? Gitu. Ini kalau saya komen dulu ya, saya akses Reza, yang muncul adalah 404 seperti ini. Namun kalau kita sudah kita daftarkan route Reza ini, maka yang terjadi adalah berbeda behaviornya atau tingkah lakunya gitu. Tidak ada dengan memunculkan error seperti ini, artinya beda gitu. Tapi di sini kelihatan nih ada logic exceptionnya. Apa nih? Route for Reza has no action. Jadi route-nya sudah terdaftar gitu, tapi nggak ada actionnya gitu. Karena di sini actionnya 0. Di sini kita nggak kasih action ya, makanya 0 gitu. Beda lagi kalau misalnya belum terdaftar gitu. Ini kita hapus. Kalau dihapus beda lagi tingkah lakunya. Maka kalau kita menyebutkan route yang belum kita daftarkan, maka muncul halaman 404 ya. Kalau tidak ada halaman 404. Tapi kalau sudah ada route-nya tapi belum ada actionnya, maka munculnya seperti ini, has no action. Oke, maka kemudian kalau setelah kita daftarkan si route ini, maka kita harus tulis actionnya gitu. Nah, actionnya ini ada banyak, ada dua caranya seperti kelihatan di atasnya. Yang pertama ada pakai function closure, ini namanya function closure. Apa function closure? Karena functionnya tidak ada, tidak memiliki nama gitu. Jadi function dijalankan ya sudah gitu, menjalankan apa yang ada di dalam sini. Nah, kalau kita pertama pakai function closure, jadi tadi awalnya kita gini doang ya. Setelah URI ini nih, setelah route-nya ini, koma, tulis function, buka tutup kurung, kemudian buka tutup bracket kayak gini. Nah, paling mudahnya adalah kita mereturn sesuatu, mereturn teks biasa misalnya. Hai.
Jadi kalau sudah kita return high, maka ketika kita refresh halaman ini, maka muncul tulisan high gitu. Itu yang pertama. Jadi langsung return sebuah teks gitu. Atau pengen return view. Jadi sebelum kita masuk ke model dan controller, teman-teman harus familiar dengan view dulu. View itu apa sih? View itu adalah file-file yang berisinya HTML gitu. HTML. Jadi file-file yang nantinya akan dimunculkan di browser sini, yang akan dimunculkan kepada user kita gitu. Itu namanya view. Jadi pertamanya bagaimana cara membuat view gitu. Cara membuat view adalah teman-teman bisa masuk ke folder resource. Artinya sumber daya ya, sumber daya aplikasi kita. Semuanya ada di sini nih, ada CSS, JS, Lang ini buat bahasa, tapi nanti kita bahasnya. Kemudian ada SAS juga mungkin nggak kita bahas ya, atau teman-teman bisa cari di tutorial YouTube lainnya. Nah, kemudian ada folder views gitu. Nah, di folder inilah kita menyimpan semua views yang akan diakses di web kita gitu. Teman-teman bisa buat baru, misalnya kita buat halaman user.blade.php. Oke, kenapa harus ada blade-nya? Nggak hanya PHP. Ini artinya menandakan bahwa dalam file ini kita menggunakan template engine yang bernama Blade gitu. Namun bisa PHP juga gitu. Jadi dalam Blade ini bisa PHP. Nah, seperti ini. Ini jadi kita punya file baru di view ya, namanya user.blade.php. Sini kita tuliskan tadi hi lagi, atau hi dari view gitu ya. Gitu dulu. Nah, kemudian di sini returnnya tadi yang hanya teks, kita langsung return view. Return view, buka tutup kurung gitu. Kemudian sebutkan nama filenya. Nama filenya tadi user gitu. Cukup nama filenya aja. Blade.php-nya sudah tidak perlu dipanggil lagi gitu. Jadi langsung return view, nama view-nya apa, nama filenya apa gitu. Kalau kita refresh, nah sekarang berubah. Yang tadinya high doang sekarang muncul jadi high dari view. High dari view ini muncul dari mana? Dari file blade-nya sini. Itu jika menggunakan ini route menggunakan function closure ya. Jadi semuanya ditulis di dalam function sini gitu. Oke, itu ya. Jadi ini function closure namanya, closure function. Kemudian ada default route files. Tadi kita bahas, yang semua file-file route yang berlaku di web, maka kita harus ngesetnya di folder routes file web.php gitu ya. Oke, kemudian metodenya, adapun metode pada route ini nggak cuma get gitu. Ada kalau teman-teman lihat ada berapa nih? Ada 1, ada get, ada post, put, page, delete, option gitu ya. Jadi ada totalnya ada 6 ya di sini. Ada 6 metode yang bisa diolah si route ini gitu. Sedangkan kalau kita lihat, tapi nggak usah kita bahas framework sebelah deh ya, kita fokus di framework ini aja. Oke, jadi di sini ada 6 metode route yang bisa dipakai, namun kita nggak terlalu banyak dulu. Kita mungkin hanya fokus di get, fokusnya di get aja dulu. Post pun kayaknya belum, kita fokus di get aja. Nanti adapun metode-metode yang lain mungkin kita ada di video lainnya ya. Kita fokusnya di get dulu aja metodenya. Get itu adalah metodenya yang paling mudah karena dia langsung bisa diakses melalui browser sini. Apapun route yang teman tulis itu langsung bisa diakses di web sini, di web browser sini. Itu route-nya get gitu. Ini ada CSRF di sini. Itu berlaku untuk kalau menggunakan metode post, put, patch, dan delete gitu ya. Jadi harus ada CSRF di sini. Itu pun nanti kita bahasnya.
Oke, kemudian ada redirect routes gitu. Redirect route. Ya, namanya redirect. Jadi kalau lihat penjelasan sini ada route, kemudian metodenya redirect. Kemudian ada dua parameter. Parameter pertama, kemudian parameter kedua. Artinya adalah jika seseorang mengakses route yang pertama, maka dia akan dialihkan ke route yang kedua ini gitu. Misalnya kita buat satu lagi nih, route redirect gitu ya. Route redirect buka tutup kurung. Sini kalau teman-teman hover ke sini kelihatan ya. Nah, dia ada 3 parameter nih. Yang pertama URI-nya, yang kedua destinasinya, yang ketiga adalah statusnya. Statusnya ini dia berkepala 3, artinya sesuatu tentang redirect ya, tentang ya pokoknya yang pengalihan gitu, pengalihan isu, pengalihan jalan, pengalihan apapun itu, pokoknya itu nama statusnya 3 gitu. Nah, status ini ada banyak nggak cuma 3 sekian sekian, ada 4 sekian sekian, ada 5 sekian sekian gitu. Tapi secara garis besarnya kalau yang status headernya ini 3 sekian sekian itu mengenai tentang berkenaan tentang apa tadi, pengalihan redirectnya, entah itu redirect karena kita tentukan redirectnya atau karena memang tidak ada filenya, atau bisa jadi file ini, route ini tidak boleh Anda akses kecuali beberapa orang ini. Nah, itu pun sama, headernya harus menggunakan secara normal headernya menggunakan yang 3 sekian sekian. Adapun yang 4 sekian sekian artinya itu filenya lebih ke not found gitu, filenya not found. Akses route-nya betul, metodenya betul, tapi view-nya nggak ada. Nah, itu artinya not found, itu 4 sekian sekian. Adapun yang 5 sekian sekian, jadi 4 sekian sekian itu kesalahan dari usernya gitu. User salah ngetik atau salah apa. Nah, itu seperti tadi kita salah nginput, misalnya nginput seperti ini. Nah, ini salah kita nih, adanya Reza gitu, tapi kita typo jadi A-nya 2 kali gitu. Maka muncul status namanya 404 atau yang status kepala 4 ini. Adapun yang status kepala 5 itu artinya ada error di bagian server kita atau di kode-kode kita gitu. Di antara kode kita ada yang salah nih, entah salah MySQL-nya, salah nyebutin tabelnya, atau salah kolomnya, atau kode-kode kita pun ada salah gitu. Nah, itu nanti hasilnya adalah errornya kodenya 5 sekian sekian. Oke, masuk lagi ke redirect sini. Jadi ada 3 parameter yang sini, tapi yang harus kita tulis adalah 2 nih. Kenapa hanya 2 yang harus kita tulis? Padahal di sini tersedia 3 parameter. Karena di parameter ketiganya sudah diberikan default value-nya, sudah ada nilai default-nya gitu. Jadi diisi tidak diisi dia kan kalau tidak diisi dia seakan-akan kita menulis angka 302 gitu. Dan kalau kita isi pun boleh gitu, boleh 302, boleh sekian-sekian, sebetulnya bebas aja, cuma kayak ada aturannya aja lah gitu. Jadi kayak ada aturan kode-kode errornya gitu lah. Sama halnya kita memakai kemeja gitu, nggak ada yang melarang teman-teman kancing atas dikaitkan ke lubang yang paling bawah gitu, nggak ada yang salah itu, cuma yang nggak sesuai dengan norma aja, nggak sesuai dengan kebiasaan orang normal aja gitu. Jadi status pun nggak bisa sembarangan juga sebetulnya, jadi harus yang sesuai gitu. Karena beberapa orang mungkin lebih paham kode-kode seperti itu gitu, karena lebih mudah melacaknya. Oke, kembali lagi ke redirect ini. Yang pertama adalah kita route-nya apa, kemudian mau dipindahkan, mau diarahkan ke route apa gitu. Misalnya kita tulis nih route-nya. Route sebetulnya boleh pakai slash atau boleh enggak, sama aja ya. Misalnya saya buat di sini usernya route, saya pengen membuat route user yang kalau ada, jangan user deh, belibet nanti. Misalnya apa, botol. Misalnya saya pengen bilang nih, pengen ngatur
kalau ada orang yang akses route botol, maka dia akan diarahkan ke route Reza gitu. Jadi kalau ada orang akses botol, dia akan ke redirect ke route Reza gitu. Jadi kalau kita coba sini botol, nah dia otomatis akan pindah halaman ke halaman Reza ini. Gitu. Itu route-nya tentang redirect ya. Nah, ini pembahasannya ya. Tadi ada return statusnya 302, namun kalau misalnya itu permanen, ya permanen artinya khususnya gini, misalnya kalian teman-teman sudah punya webnya sudah lama, ada suatu route tertentu yang sudah dikenal banyak orang gitu. Kayak misalnya teman-teman jualan jualan hosting misalnya, yang tadinya teman-teman URL-nya itu misalnya reza.com/hosting, pengen berubah nih jadi reza.com/hosting strip murah gitu. Nah, teman-teman kalau emang pengen pindah kayak gitu, arahkan aja langsung ke arahkan menggunakan route redirect ini gitu, atau menggunakan permanen redirect. Jadi sininya tadi hosting, kemudian diubah ke hosting strip murah kayak gitu. Oke, itu ya tentang redirect routes. Kemudian selanjutnya tentang view routes. Nah, view routes ini ya sebetulnya hampir sama seperti ini, view route gitu. Jadi route-nya ini menampilkan view gitu. Tapi di sini repot karena kita harus nulis function closure-nya dulu, kemudian return lagi, kemudian baru nulis method view, kemudian nulis file view-nya apa gitu. Ini kan repot ya gitu. Menurut saya repot gitu. Tapi di sini Laravel memberikan versi mudahnya. Versi mudahnya adalah seperti ini. Jadi langsung route, langsung ke metodenya menggunakan metode view gitu. Di sini kita tadi sudah punya view dengan nama file user ya. Jadi kalau teman-teman nanti buat file route baru misalnya sini, atau ini saya hapus aja ya semuanya ya. Route, kemudian tadi ininya view kan, metodenya ya. Teman-teman bisa hover lagi, bisa kelihatan sini ada parameter apa aja. Yang pertama URI-nya, kemudian kedua view-nya, ada ketiga ada data, kemudian status, kemudian header gitu ya. Jadi ada secara total ada 5 parameter yang diterima oleh method view ini atau function view ini gitu. Tapi yang wajib kita isi adalah 2, URI-nya apa, kemudian mengarah ke view mana gitu. Tapi ini ini kita butuhkan nggak sih? Enggak lah ya, hapus aja deh. Hapus aja. Oke, route, kemudian view. Yang pertama, route-nya mau arahkan kemana? Tadi kita pengen ngarahkan ke home misalnya. Jadi kalau ngakses domain blablabla.com/home gitu ya, maka dia akan membuka view user gitu. Oke, jadi akan membuka view si user ini yang ada di view, kemudian di file user.blade.php gitu. Jadi kalau kita akses home di sini, nah munculnya hi dari view gitu. Jadi ketimbang teman-teman nulis route get, kemudian home, kemudian function closure-nya, return, view, user, panjang, capek pula. 3 baris di sini bisa digantikan dengan yang 1 baris. Fungsinya apa sih route view ini? Fungsinya mungkin kalau teman-teman punya satu halaman yang statis lah gitu, yang ya benar-benar statis, yang bakal jarang ada perubahan gitu, kayak syarat dan kondisi, kemudian apalagi misalnya kayak tata cara pembayaran segala macam yang sekiranya
perubahan dalam file itu minim lah gitu, dan tidak perlu disimpan di database gitu ya. Nah, maka teman-teman mungkin cocok menggunakan route view ini gitu, karena langsung nampilin view-nya aja gitu, tanpa perlu embel-embel apa-apa gitu. Nggak perlu harus disambungin ke controller dulu, kemudian buat function, kemudian ada modelnya, jadi nggak perlu seperti itu. Khusus yang file-file yang statis saja gitu, kayak halaman login, statis betul halaman login ya, prosesnya baru gitu. Tapi kalau halaman loginnya aja itu sebetulnya statis banget gitu, nggak ada apa-apa. Jadi bisa aja kayak teman-teman ya, home sini pengen halaman login misalnya, ya berarti ada di view, kemudian ada folder out ya, maka tulis dulu foldernya, folder out, kemudian titik, maksudnya apa titik slash gitu, bisa titik bisa slash, out titik, kemudian nama filenya login. Oke, sini ya login gitu. Nah ini kita hapus yang bawahnya. Jadi kalau teman-teman mengakses home, maka dia akan munculkan halaman login gitu, karena halaman login ini statis, nggak ada apa-apa, statis saja dia. Oke, itu tentang route view. Kemudian sini ada, oke ya, pada yang kita bahas tadi ya, view tadi, yang parameter ketiga ini data. Jadi kita bisa membawa data dari return view ini, yaitu menggunakan array asosiatif di sini ya. Array asosiatif itu maksudnya sebuah array, tapi tiap datanya itu ada namanya gitu, punya nama. Jadi kayak ada array namanya name gitu, key-nya name, value-nya Tyler gitu. Siapa Tyler? Tyler ini adalah yang membuat Laravel, Tyler Otwell. Oke, kita contohkan bagaimana parsing data. Jadi parsing kita membawa ya. Jadi ada 3 parameter. Yang pertama ini URI-nya home, artinya kalau kita ngakses home di sini akan dimunculkan view user, kembali ke user aja sih ya. Kembali ke user di sini. Kemudian parameter ketiganya adalah datanya. Saya pengen buat key namanya nama misalnya, atau alamat lah, key-nya alamat gitu ya. Kemudian memberikan nilai alamatnya misalnya Tangerang. Nah gitu ya. Jadi kita sudah punya 3 parameter. Yang pertama URI-nya, kedua view-nya, yang ketiga adalah alamatnya. Jadi kalau kita refresh nggak ada apa-apa. Lalu bagaimana? Lalu ini apa nih alamat Tangerang ini? Jadi bagaimana kita manggilnya gitu? Maka untuk manggilnya kita harus ke user sini, ke blade-nya. Oke, kita buka buat sebuah dokumen aja. Biasanya teman-teman bisa menggunakan tanda seru ya. Gitu. Oke, sini Laravel belajar Laravel 8. Oke, di bodinya sini tadi ada hi, atau kita kasih tag p, hi dari view gitu ya. Kemudian bawahnya lagi kita kasih p lagi. Parsing data tadi yang kita panggil adalah key-nya, alamatnya gitu. Jadi kita panggil alamatnya, bisa seperti ini, atau metode standar banget PHP echo alamat gitu. Jadi kalau kita refresh, oke, muncul parsing data Tangerang. Oke, itu pertama, jadi penulisan parsing data ya, parsing data dari route ke view pertama menggunakan PHP echo biasa seperti ini, atau pakai yang sortnya, yang short sintaknya. Jadi PHP echo ini bisa kita perpendek lagi hanya menggunakan sama dengan gitu. Kita refresh, masih sama,
Atau bisa juga menggunakan cara blade gitu, syntax blade. Syntax blade itu kalau untuk echo atau kita pengen memanggil sebuah variable, menampilkan sebuah variable itu menggunakan double bracket gitu. Double bracket gini. Kemudian nama variabelnya apa? Alamat. Kemudian ditutup dengan double bracket lagi. Jadi seperti ini. Double bracket, nama variabelnya apa? Nama key-nya di sini. Jadi ini variabel sebetulnya. Ini variabelnya alamat. Value-nya adalah Tangerang gitu ya. Maka kita munculkan kalau dalam blade menggunakan seperti ini. Jadi ini pun hasilnya akan sama saja. Itu ya, jadi itu parsing data menggunakan di route seperti ini. Jadi ada 3 pada method view ya. Ini URI-nya, ini view file view-nya, ini adalah datanya. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya adalah route parameters. Kenapa saya membuat tutorial seperti ini? Karena nanti memudahkan teman-teman aja ya. Nanti saya buat di videonya pun nanti ada daftar isinya sesuai dengan link-linknya di sini. Gitu. Ini nih akan sesuai dengan yang di atas ini. Nah, sini. Jadi nanti saya bahas nanti ada daftar isinya lah. Oke, kita lanjut ke route parameters ini. Ada parameter artinya bisa yang kita isi dengan bebas gitu ya, apa aja gitu. Sesuai yang kita inginkan. Oke. Cara membuat URL atau route yang punya parameter itu mudah. Tapi dia sepertinya tidak bisa menggunakan bisa view juga sih, bisa. Jadi parameter kayak gini. Ini kan parameternya kita tentukan di sini. Datanya. Jadi route parameter itu isinya data gitu. Isinya sesuatu yang kita tulis juga gitu. Nah, pada yang contoh yang ini datanya kita tentukan di sini Tangerang di sini. Kita tentukan nih Tangerang di sininya. Dan itu nggak bisa kita ubah-ubah gitu. Pengennya kan bisa kita berubah-ubah ya, sesuai apa yang kita tulis ini gitu. Nah, tapi kita ubah nih. Ini adalah versi. Ini saya duplikat ya. Yang atas ini saya komenin dulu supaya jadi contoh. Jadi kalau untuk parsing data atau yang route dengan parameter, sini ada alamat, artinya parameter nanti parameternya adalah alamat sini. Di sini kan udah kita panggil alamat ya. Jadi di sini kita menggunakan parameter yang alamat gitu. Jadi yang parameter ketiga kita hapus dulu. Seperti contohnya tadi di dokumentasi, jadi the slash, kemudian nama parameternya menggunakan single bracket ya. Jadi setelah di URI-nya sini home slash single bracket alamat misalnya. Nah gitu. Kenapa alamat? Dan apakah boleh yang lain? Boleh. Jadi kalau misalnya sini teman-teman ngasih route parameternya adalah alamat, maka nanti yang di sini di view-nya tampilkannya pun seperti ini. Panggil dengan variabel alamat. Alamat ini disamakan dengan parameter yang ada di sini. Jadi kalau sekarang route-nya berubah nih. Domain /home/ alamatnya apa gitu. Jadi kalau kita gini doang, home doang, not found karena nggak ada route home-nya doang gitu. Di sini terdaftarnya adalah home/ apa alamatnya gitu. Jadi harus ditentukan. Jadi kalau cuma home doang jadinya not found gitu. Jadi harus ada parameter selanjutnya gitu. Misalnya saya tulis ini Palembang. Apa nih? Undefined variable alamat. Padahal udah ada sini ya. Apa nih? Apa salahnya teman-teman? Ya, betul. Kalau menggunakan route view, dia tidak menerima penulisan parameter seperti ini. Itu salahnya.
kalau menggunakan route view, penggunaannya harus seperti ini, parsing datanya, parameternya harus ada di sini. Namun kalau pengen parameter seperti ini, teman-teman harus menggunakan metode get yang 6 tadi tuh, yang ada get, post, update, put, delete, sama patch gitu ya. Kalau nggak salah tuh ada 6 itu. Jadi nggak bisa nih pakai route view seperti ini. Jadi harus menggunakan route get misalnya contohnya. Itu ya. Jadi pertama URI-nya misalnya kita tulis domisili gitu ya, domisili slash alamat. Nah gitu, jadi parameternya adalah alamat gitu, yang nanti diparsingnya ke view-nya menggunakan variabel alamat gitu. Oke, ini parameternya ya, apa URI-nya domisili slash alamat. Maka kita buat sebuah function closure. Sini kita return view user gitu ya. Kita panggil view-nya masih yang sama nih, user juga gitu. Tapi sekarang URI-nya berbeda, domisili slash alamat. Jadi kalau kita tuliskan di sini domisili slash alamatnya misalnya tadi Tangerang, lagi nih oh iya sorry, functionnya kita harus tulis berarti di sini alamat seperti itu. Oh nggak bisa juga, apa nih? Oh iya, ya Allah, saya lupa, mohon maaf. Oke, jadi kalau untuk memparsing data ke view menggunakan function closure seperti ini, maka harus kita tambahkan lagi. Kalau di view sini, kalau teman-teman lihat di view ya, nah sini ada 3 parameter kan, ada view, data. Nah datanya harus kita parsing lagi gitu. Parsing datanya bisa seperti ini atau menggunakan seperti ini, menggunakan namanya compact kemudian alamat. Di sininya tulis alamat. Nah gitu, agak sedikit repot emang kalau menggunakan function closure. Repot. Kenapa repot? Karena kita langsung berkenaan dengan view gitu. Agak sedikit tidak sesuai dengan konsep MVC gitu. Karena kalau udah user ini harus menuju ke controller dulu gitu. Nggak langsung ke view langsung, enggak. Jadi nggak ada dari user ini nggak langsung tanda panah ke view gitu. Jadinya bisa, cuma repot gitu aja. Repot. Tapi ya begini untuk kalau menggunakan parameter di route ya. Jadi route metodenya apa, URI-nya, kemudian parameternya. Ada di sini kita tulis alamat, kemudian function ini kita si alamat ini kita bawa gitu ke sini, ke function sini, supaya dia bisa dipanggil di dalam functionnya gitu. Kemudian sudah kita panggil functionnya, sudah kita bawa si variabel alamat ini, maka kita bawa lagi ke view. Nah kalau view kayak gini, return view seperti ini, maka penggunaannya harus seperti ini. Jadi nama view-nya apa, kemudian langsung menggunakan compact alamat ini sesuai dengan nama variabel di sini. Nah selanjutnya di view tinggal panggilkan nama variabelnya. Gitu sih teman-teman. Karena sebetulnya agak repot kalau kita masih menggunakan menggunakan function closure ini, sebetulnya masih repot banget sih. Menurut saya repot banget. Bagaimana kalau kita cukupkan function closure dan kita masuk ke function yang menggunakan controller, yang kita menggunakan teori MVC yang sebetulnya gitu. Jadi dari request ke route ya, ke route kemudian masuk ke controller
controller. Jadi sebetulnya sini ada route nih, di tengah-tengah sini ada route nih, middleware namanya. Tapi nanti kita bahas tentang middleware gitu. Nah, selanjutnya ada middleware kan. Jadi middleware itu di tengah-tengah antara user dengan controller gitu. Controllernya kan si web kita gitu, server kita ya. Ini kitanya nih. Nah, di tengah-tengah ini ada middle. Nah, namanya middleware gitu. Nah, salah satu middleware adalah route tadi gitu. Route tadi bisa dipasangkan middleware. Cuma itu nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, kita pindah ke function yang langsung ke controller aja route-nya. Jadi kita hapus lagi. Oke, contohnya sekarang kita menggunakan function nih, ke controller ya. Berarti kalau kita route get gitu dulu, pun URI-nya kita pakai home aja. Kemudian ini controllernya, nggak salah penulisannya itu ada nggak sini. Nah, tulisannya seperti ini. Jadi kelasnya sini kita sudah punya controller belum? Oke, di sini ada controller ya. Teman-teman kalau pengen nyari, kalau pakai menggunakan Ctrl P aja. Ctrl P saya mau cari controller, ada nggak? Nah, sini ada dua nih, ada controller dan home controller. Teman-teman yang controller yang file controller ini tidak usah diutak-atik ya. Ini file utamanya gitu. Dianggaplah kita menggunakan si function atau kita buat controller baru. Oke, saya buka terminal, saya buat controller baru ya. PHP artisan make -2 controller. Kemudian nama controllernya apa gitu. Misalnya controllernya utama, misalnya utama controller gitu. Enter. Oke, jadi seperti itu. Normalnya sebuah controller itu dituliskan ujungnya controller. Sebetulnya nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Cuma nanti ngaruh ketika kita sudah masuk ke pemodelan nanti. Kita masuk model nanti ngaruh untuk penamaan nama file ini. Jadi semua controller teman-teman harus biasakan namanya pun ada ujungnya controller juga. Jadi kalau buat controller PHP artisan make -2 controller, nama controllernya apa, kemudian dilanjutkan dengan trace controller, ada text controllernya. Nanti si controller ini ada di folder app http controllers. Oke, panjang memang, tapi bisa teman-teman singkat dengan ke text editor sini, kemudian Ctrl P, kemudian tulis nama filenya utama controller. Nah, masukkan, pilih. Nah, masuk dari sini utama controller. Oke, gitu ya. Kita buat dulu sebuah function di sini. Pakai fun, enter, public, nama functionnya misalnya index. Oke, kemudian sini kita return text saja dulu ya. Sekarang hi dari controller atau tulis ini utama controller. Nah, gitu. Jadi kita punya controller namanya utama controller, kemudian ada function namanya index yang nanti kalau diakses ini akan munculkan teks hi dari utama controller. Nah, kita sekarang kita mau nampilkan nih bagaimana nampilin route menggunakan controller ya. Kalau tadi kan function closure tuh, yang tadi yang pakai function bla 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 itu panjang. Sekarang kita masuk ke yang versi pendek-pendeknya, yang versi MVC-nya lah, bukan versi pendek, versi MVC gitu. Jadi dari request ada middleware sini, ada route, kemudian masuk ke controller. Nah, controllernya kita tulis di sini utama controller. Nah, ini pilih, klik, nanti ada muncul di sini di atasnya. Kemudian nama ininya index. Nah, seperti itu. Jadi penulisan seperti ini. Route, metodenya apa, URI-nya, koma, parameter kedua menggunakan array. Yang pertama adalah controllernya apa,
kemudian ini index ini adalah functionnya. Function itu yang di sini. Nah, ini function index. Jadi kita panggil functionnya index. Jadi kalau kita buka route home sekarang, maka akan muncul hi dari utama controller seperti itu. Atau di sini pengen view lagi, returnnya view, ya udah hampir sama kayak tadi. Berarti sini kita cukup return view, nama ininya user gitu ya. Sini ada, kalau kita refresh, oke, undefined variable alamat. Nah, di sini ada di view sini dipanggil alamat, tapi di sini kita tidak tentukan, maka hapus saja ya, hapus alamat. Jadi itu seperti ini, hi dari view itu. Jadi dari route sini masuk ke controller masuk ke functionnya, function index, kemudian dari index masuk ke view gitu. Nah, ini sudah mendekati konsep MVC ya. Jadi kita sudah menyentuh controller, sudah menyentuh view. Modelnya belum, nanti model masih lama. Oke, itu. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan format yang seperti ini di tutorial selanjutnya ya. Oke, tadi apa, route parameter tadi. Untuk route parameter berarti lebih, nah itu yang tanpa parameter ya. Sekarang kita buat route yang dengan parameter misalnya tadi. Jadi route tik 2 get, kemudian sini ada domisili. Balik ke domisili lagi ya. Sini kemudian kita buat sebuah function baru misalnya sini. Ini kan buat indeks tadi ya. Kita buat function baru misalnya domisili functionnya. Oke, di sini kita menggunakan kita tentukan dulu deh sini. Kita tentukan dulu sini. Tulis nama controllernya, utama controller .2.2 class, kemudian nama functionnya kita tentukan domisili gitu ya. Domisili, lalu tadi ada parameternya. Jadi setelah di sini kita kasih parameter nih. Parameternya namanya alamat kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita anggaplah ini kita hapus dulu. Jadi kita buat dulu sebuah route yang dengan parameter gitu ya. Jadi route-nya domisili, kemudian parameternya adalah ada alamat. Route ini akan diproses oleh controller utama, controller ini dengan function yang namanya domisili gitu. Jadi kita tentukan dulu di route-nya gitu. Baru teman-teman pindah ke controller buat functionnya. Itu function domisili. Nah, di dalam sini karena di sini ada route parameter di sini ada alamat, maka teman-teman harus tuliskan di sini variabel alamat seperti itu. Kayak gitu ya. Alamat ini dari mana? Variabel $alamat ini dari mana? Dari parameter sini. Karena di sini ada alamat, maka di sini pun tulisnya harus $alamat gitu. Kita return lagi nih, return view alamat misalnya. Atau view-nya masih sama ke user juga deh gitu. Ke user juga. Jadi di sini kita tampilin lagi. Nah, di parsing data alamat gitu ya. Jadi kalau kita buka sekarang URL-nya apa nih? Domisili slash alamatnya. Jadi kalau kita tulis ini domisili slash alamatnya Tangerang misalnya. Apa nih? Oh iya, lagi-lagi kalau view, parsing data view jangan lupa menggunakan compact, kemudian nama variabelnya apa gitu. Nah, baru muncul Tangerang. Kalau misalnya sini tulis Jakarta juga. Kalau Jakartanya kecil, maka tulisannya J pun akan mengecil juga. Seperti itu ya. Jadi pertama kita buat route-nya, metodenya apa, kemudian URI-nya apa, kemudian masuk dia akan diproses oleh controller ini, kemudian diproses oleh function ini, maka pindah kita ke controller sini. Kita controllernya namanya utama controller, functionnya domisili, kemudian sini ada parameternya.
alamat, tapi harus pakai dolar sini, dolar alamat. Alamat ini dari parameter outnya sini alamat. Kemudian dia akan mereturn view yang membawa variabel namanya variabel membawa data dengan variabel alamat itu. Kemudian disimpan ditampilkan di view-nya, di blade view-nya ini menggunakan seperti ini, pakai sintak blade ya, alamat. Nah gitu. Nah di sini kita lihat ya sebuah dua function yang berbeda namun mengacu ke view yang sama gitu. Kalau kita mengacu ke indeks lagi, ke home lagi di sini, atau kita indeksnya gini aja lah ya. Atau kalau kita misalnya balik lagi ke home sini, nah ada error seperti ini, variabel alamat tidak ada gitu. Mengapa? Karena di sini kita sama-sama mengacu ke view yang sama, namun pada yang function index tidak ada namanya variabel, dia tidak membawa variabel alamat sini. Dia tidak memparsing data dengan variabel alamat. Lalu bagaimana solusinya supaya tidak muncul seperti ini? Nah sebetulnya solusinya sudah ada di bawahnya gitu. Nih variabel alamat is undefined gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman lihat pesan errornya ya, lihat di sini kesalahan katanya ada di file ini, resource view user blade. Jadi kalau teman-teman gue lihat di sini ada di resource view user blade. Jadi ada di file sini, kemudian salahnya ada di baris 12. Salahnya di baris 12, yaitu adalah di alamat ini salahnya gitu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya sudah dikasih tahu di sini. Make the variable optional in the blade template gitu. Replace bla 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 dengan bla bla bla. Nah, gitu ya, sudah dikasih tahu sebetulnya salahnya apa. Nah, sini di blade ada sintaks namanya double seperti ini. Tutut PHP sih sebetulnya, ini PHP. Sintaks PHP artinya adalah kalau ini tidak ada alamatnya, kalau ini tidak ada isinya, kalau variabel ini tidak ada isinya, maka tampilkan apa nih? Tampilkan misalnya seperti ini, saya bikin dash gitu ya, script. Maka ketika tidak ditampilkan, kalau kita masuk ke function ini lagi, yang route get ini, yang home ini, di sini dia tidak membawa variabel alamat kan, maka ketika tidak membawa variabel alamat, maka dia memunculkannya adalah script-scriptnya seperti itu gitu ya. Jadi dinamis variabel ini, kalau ada munculkan nilainya, kalau ada nilainya munculkan nilainya, kalau tidak ada maka munculkan ini bisa diisi dengan apa aja ya, atau misalnya belum di set gitu. Jadi kalau kita refresh ini, vaksin data belum di set. Oke, seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini tadi optional parameter mungkin kurang cocok sebetulnya untuk di sini ya. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakan seperti itu, seperti ini kan kalau function closure-nya seperti ini ya. Function closure seperti ini, namun jadi optional parameter ini saya jelasin dulu ya. Optional parameter ini, jadi parameternya kadang boleh dituliskan, nggak ditulis juga boleh gitu. Namanya opsional ya, opsional gitu, boleh tulis boleh enggak gitu. Nah caranya gimana? Caranya seperti ini tadi, misalnya pada yang route ini, di sini kalau pengen alamat ini boleh tulis atau tidak, teman-teman harus pertama kasih di ujungnya pakai tanda tanya. Ujungnya doang kan, ujungnya pakai tanda tanya gitu. Kemudian di sininya, di function sini teman-teman harus menentukan defaultnya dulu gitu. Defaultnya misalnya tadi karena defaultnya kita sudah tulis di sini ya. Jadi kalau kita refresh ini domisili ya, domisili. Oke.
Nah, karena kalau teman-teman lihat sininya, nah pada functionnya sini harus ditentukan dulu nilai defaultnya gitu. Maka di controller kita pun di sininya harus kita tentukan defaultnya gitu. Defaultnya sama dengan 0 misalnya. 0 gini ya, bisa 0, bisa apa gitu ya. Misalnya sini alamat sama dengan 0. Jadi kalau tidak disebutkan di sini parameternya, artinya dia namanya atau value-nya adalah 0 gitu. Jadi kalau kita refresh sekarang, karena muncul, jadinya belum di set. Ya, kalaupun sudah di set, kalaupun kita tulis sini, maka jadi tetap muncul sini Palembang sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Gitu. Itu namanya opsional parameter. Jadi boleh ditulis parameternya, boleh enggak. Oke, selanjutnya adalah ada regular expression constraint. Nah, ini regex ini nggak perlu pembahasan macam-macam sih, maksudnya ini kalau parameter teman-teman nih, misalnya parameter name ini hanya menerima abjad, nggak menerima angka, maka teman-teman tambahkan di sini di get-nya sini ada where bla bla blanya ini nih di route-nya ya. Ini kalau misalnya pengen string semuanya, entah itu besar atau kecil gitu ya, maka tulis di sininya nih, di mana route di sini, di ujungnya kasih metode tambahan namanya where. Ini berarti bukan alamat tapi bukan name tapi alamat gitu ya. Parameternya sini samakan. Jadi kalau nulis masih abjad semua nggak ada masalah. Tuh, namun kalau misalnya teman-teman sudah masukin angka, nah jadi bermasalah, jadi not found karena nggak ada Jakarta. Tapi bukan nggak ada Jakarta 1, tapi di sini angka kita tidak perbolehkan. Yang kita perbolehkan sini hanya abjad saja gitu, huruf besar dan huruf kecil. Saya pribadi nggak terlalu paham dengan regex ini mendalam gitu, tapi contohnya seperti ini. Kalau teman-teman pengen buat gitu ya, route khusus atau bolehnya menerima abjad, maka teman-teman bisa tambahkan ini tuh. Atau route-nya hanya menerima angka, maka tambahkan ini gitu. Jadi kalau misalnya angka nih, ini kita tambah, ini kita ganti, ini ID-nya diubah jadi alamat, nama parameternya sini. Jadi kalau teman-teman nulis Jakarta 1 seperti ini, masih not found. Tapi kalau teman-teman nulis angka, maka berhasil gitu. Kalau tulis yang lainnya misalnya kayak gini, ada SQL para SQL injection hunter nih, maka jadi not found juga gitu. Karena dia hanya menerima angka gitu. Jadi sebagai salah satu proteksi lah gitu, teman-teman mungkin bisa pakai metode ini itu ya. Atau pengen ini kombinasi. Jadi di sini parameter ada 2, ada ID, ada name. Yang ID hanya boleh angka, yang name hanya boleh huruf kecil di sini. Kalau pengen besar kecil, ikutin aja di atasnya seperti ini. Itu ya. Ini 0 artinya 0 sampai 9 artinya angka 0 sampai 0 sampai 9 boleh gitu. Kalau teman-teman nulisnya di sini hanya 1 sampai 9 gitu ya. Jadi kalau teman-teman nulisnya sini bla 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 gini, fine gitu. Tapi kalau sudah muncul angka 0, maka jadi not found. Seperti itu. Jadi masih tulisannya 0 sampai 9. Jadi angka 0 sampai 9 berlaku. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini global constraint gitu. Global constraint artinya apa? Artinya pengaturan ini berlaku di seluruh route-nya gitu, di seluruh route ini. Jadi kita nggak perlu nulis ini lagi nih, khusus tadi kayak ID misalnya ya, where ID gitu. Kalau ID ini teman-teman nanti akan banyak berhubungan dengan ID lah ya kalau berurusan dengan model gitu. Kalau misalnya khusus kalau route-nya parameter route-nya itu ID, maka otomatis dia hanya boleh angka gitu. Nah, maka teman-teman harus tambahkan menjadi global constraint gitu. Artinya untuk global semuanya tanpa perlu kita tambahkan lagi di route-nya gitu. Maka teman-teman bisa buka file namanya route service provider.
itu ada di hampir semua hal kecuali model dan view itu ada di app sini, ada di app. Tadi provider ya, artinya ada di provider sini, provider, app, providers, kemudian route, service, provider sini. Kemudian cari function boot sini, boot, mana boot? Nah ini boot ya, function boot sini. Tambahin deh ini route patternnya gitu. Artinya adalah kalau mau ada ini ya, tambahin aja di bawahnya sini route pattern ID. Jadi setiap parameter ID maka kita sudah menjalankan proteksi, yang mana dia kalau menggunakan parameter ID hanya menerima angka, tidak menerima abjad atau simbol-simbol lainnya gitu. Jadi nggak perlu lagi teman-teman tambahkan nih di sininya nih ID gitu, where ID. Nah ini nggak perlu lagi karena teman-teman sudah tambahkan secara global di route service provider ini gitu. Kayak gitu ya. Nah ini otomatis, jadi kalau teman-teman nulis parameter ID maka dia hanya menerima numerik gitu ya, hanya angka aja sini yang boleh yang diterimanya gitu. Oke, selanjutnya adalah name route, artinya route yang mempunyai nama gitu, route yang diberi nama. Kenapa sih harus diberi nama? Sebetulnya nanti untuk mempermudah kita juga, kalau route itu diberi nama. Nanti ketika kita buat file nih, pembahasan selanjutnya, kalau kita pengen nge-redirect ke URL tertentu, itu hanya cukup menyebutkan nama route-nya aja. Itu ya, intinya sih begitu. Ya, adapun cara memberikan namanya ya tinggal menggunakan metode name ini. Jadi pada route sini kita bisa tambahkan nih metode lagi di sini. Sininya metodenya name ya, name. Ini namanya apa? Namanya domisili itu. Itu ya. Jadi domisili. Jadi nama route ini, get ini, ya kalau misalnya panjang, jadi bisa disingkat dengan seperti ini, domisili. Gitu. Nah, contohnya gimana nih contohnya? Oke, ini kita kasih tadi name domisili ya. Yang awal sini kita kasih nama misalnya name home. Itu ya. Jadi route yang pertama kita kasih name-nya home, yang kedua route-nya namanya domisili. Ada di domisili ini kita bisa redirect nih, return redirect gitu. Pada ini kita hapus route service-nya ya, pada contoh domisili ya, berarti pada function domisili sini bisa kita hapus di return redirect itu. Kita redirect mana? Langsung redirect ke route home gitu. Jadi ketika kita menuliskan domisili seperti ini, maka dia otomatis dipindahkan ke redirect ke home seperti itu. Jadi hanya cukup memanggil nama route-nya saja. Gitu. Sebetulnya versi ini, fungsi ini hampir sama dengan yang tadi, yang kalau teman-teman ingat masih route redirect gitu ya, domisili diarahkan ke ini gitu. Sama aja seperti ini. Jadi teman-teman mengakses domisili, salah, otomatis ngakses. Jadi kalau ini nggak ada, teman-teman mengakses domisili, nah otomatis. Jadi ya sama aja gitu, cuma ini versi panjangnya aja, versi mudahnya seperti ini. Oke, seperti itu penggunaannya pada redirect sini. Nah ini kalau menggunakan parsing data, jadi seperti biasa aja ditulisnya di parameter keduanya datanya seperti apa. Ya, misalnya tadi domisili ini route ini, kita pengen parsing data gitu ya. Ya parsing data, kalau teman-teman melihat seperti ini,
ini kan parsing data secara manual gitu ya. Kalau pengen teman-teman parsing data secara otomatis ya menggunakan compact ini. Compact alamat. Alamat ini dari mana? Alamat dari sini, parameternya sini. Jadi kalau teman-teman nulis domisili Tangerang gitu, otomatis dia kan pindah ke halaman route ke home sini. Tapi dia tidak di parsing datanya. Kenapa? Karena home-nya sini nggak disebutkan alamatnya gitu ya. Kecuali teman-teman tulis sini alamat sama dengan gitu. Jadi kalau kita refresh dia domisili Tangerang, ya nggak bisa juga ya, pokoknya gitulah ya. Oke, itu route-nya. Ini apa? Ini ada inspecting the current route. Inspecting the current route. Jadi proses ketika teman-teman mengakses sebuah route itu pengen ada prosesnya yang gini, ada di inspect kan nih, misalnya untuk mengakses route ini hanya orang-orang tertentu aja gitu. Nah itu bisa ditentukan di sini menggunakan seperti ini, di handle seperti ini. Handle-nya ini ada di mana ada handle-nya? Kita bahas, kita belum bahas ini dulu ya, karena ini masuk ke kontrol dan segala macamnya. Mungkin ini nanti kita bahas. Kita lewatin dulu aja. Kita masuk ke route group sini. Route group. Nah, ini route group. Route group adalah artinya kita bisa membuat ya grup itu. Route-nya dibuat satu grup itu. Supaya apa? Supaya contohnya apa? Misalnya middleware kita lewatin dulu karena itu di pembahasan selanjutnya. Oke, nanti ya middleware kita lewatin. Subdomain routing pun kita lewatin dulu, itu kita bahas di video khusus. Nah, ini kita masuk ke route prefix ini. Route prefix ini. Prefix ini artinya adalah seperti ini. Misalnya kita buat route prefix ya, contohnya seperti ini. Kita contohin dulu aja. Kita ambil contohnya. Itu tutup. Nah, ini prefix. Kita kasih contohnya prefix admin misalnya. Nah, yang bawah ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini. Sekarang kalau kita akses ini, home sini, sekarang jadi not found. Kenapa not found gitu? Karena nggak ada route /home gitu, adanya ada prefixnya dulu, ada admin dulu gitu. Jadi harus ada adminnya. Jadi untuk akses route-route yang di sini, untuk mengakses route-route yang di sini, itu harus menggunakan prefixnya dulu. Ada apa? Awalannya dulu gitu. Ada admin, baru slash gitu. Itu sama dengan admin di sini domisili /Tangerang misalnya. Ups. Gitu. Ini apa sih? Oh, redirect ya. Ini kita balikin lagi aja ya. Kita kasih compact alamat. Tadi admin domisili Tangerang. Nah, gitu. Jadi ada prefixnya. Jadi kalau teman-teman ingin buat satu misalnya, saya ingin buat halaman admin, nanti URL-nya semuanya ada admin /admin apa, admin user, admin apa. Nah, maka gampangnya menggunakan prefix ini gitu. Jadi bisa juga seperti ini, bisa aja seperti ini, teman-teman. Itu hampir sama kayak gini aja, hampir sama sih dengan seperti ini. Admin /home kayak gitu. Jadi ketika nulis admin
home. Nah, akan ngakses yang sama gitu. Seperti ini, seperti sama halnya dengan seperti ini, home di sini ya. Home. Nah, ini kita komen admin home, refresh sama gitu. Jadi daripada nulis panjang-panjang seperti ini, maka bisa dipendekkan jadi seperti ini. Khususnya kalau misalnya banyak gitu ya, ada admin home, admin B, admin C, bla 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 gitu banyak, maka lebih baik menggunakan prefix ini. Nah, kemudian prefix pun bisa diberikan name gitu, bisa kasih name. Namun cara name-nya ini ada titiknya sini. Jadi kalau kita teman-teman sini prefix ya, kita kasih nih di sininya, kasih metode lagi name, kasih metodenya namanya admin titik gitu. Jadi artinya ini route-nya nanti, route-nya yang di get ini kita hapus satu aja. Yang get ini route-nya bukan name-nya bukan home lagi, tapi jadi admin home seperti itu. Ini name-nya jadi seperti ini, jadi admin home, bukan home doang. Jadi ngacu ke sini admin titik home gitu. Itu ya. Itu route name prefix-nya. Model binding, karena kita belum belajar model, kita lewatin dulu. Model binding ini menarik model, cuma kita belum masuk ke model, masih model juga, kita belum masuk ke model lagi, belum masuk model lagi. Fallback, nah ini ada fallback routes, teman-teman bisa baca sini ya. Using the route fallback method, you may define a route that will be executed when no other route match in the incoming request. Typically, unhandled request will automatically render for one page. Jadi gini, intinya seperti ini. Ini kalau diterjemahkan, kalau teman-teman ngakses ngasal-ngasal ya gini, asal-asal, maka otomatis diarahkan ke halaman 404 gitu. Punyanya Laravel. Tapi kalau teman-teman pengen punya halaman sendiri, halaman saya teman-teman buka, bikin lagi nih view baru nih. View sini. View misalnya buat halaman 404 blade.php gitu ya. Kita kasih tulisan sini maaf, halaman tidak tersedia gitu. Nah, jadi teman-teman pengen nih ketika muncul ada orang yang menulis route ngasal, maka pengen diarahkan ke halaman ini. Nah, caranya tadi menggunakan route fallback gitu. Itu ya, jadi dia menggunakan route fallback. Di sini misalnya route fallback itu ya. Function closure, pakai function closure lagi sini, baru sini return viewnya ke tadi 404 itu, ini kurang titik koma. Nah, sekarang kalau yang tadinya ngasal muncul not for halaman for fun punya Laravel, sekarang kalau kita reload, dia akan menampilkan halaman yang kita sediakan tadi. Maaf, halaman tidak tersedia, maka dia akan menampilkan halaman 40 view 404 ini. Kenapa ini? Begini. Aduh, ngaco nih. Kayak gitu ya. Saya close dulu aja. Kenapa jadi seperti itu? Buka baru lagi. Oke, nah itu ya. Jadi itu route fallback. Kalau teman-teman pengen membuat sebuah halaman khusus untuk orang-orang yang salah alamat gitu, maka menggunakan route namanya fallback. Buka lagi Laravel doc-nya. Tadi
kita masih dibahas tentang route ya, masih basic nih, masih poin yang pertama. Ini fallback route ya. Tadi fallback artinya kalau teman-teman untuk menghandle route yang salah gitu, nah itu menggunakan route fallback. Penggunaannya seperti ini, route fallback paling gampangnya return view bla 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 gitu. Oke, selanjutnya adalah rate limiting. Nah, rate limiting ini mungkin belum kita bahas panjang, cuma saya jelasin aja sedikit ya. Apa sih rate limiting ini gitu? Jadi rate limiting ini adalah pembatasan gitu, untuk berapa request yang bisa mengakses route tertentu gitu. Jadi misalnya teman-teman punya web yang isinya itu pengumuman kelulusan misalnya. Atau rata-rata teman-teman kalau buka situs-situs PNS gitu sering ya not responding gitu ya, webnya ya muter doang gitu. Nah, itu karena tidak ada pembatasannya, karena tidak di limit requestnya itu. Request itu apa sih? Request artinya user itu membuka halaman tersebut gitu. Nah, di Laravel bisa kita limit menggunakan namanya rate limiting ini pada route ini. Gitu. Jadi di sini hanya per menit 1000 gitu. Jadi per menit itu hanya 1000 orang nih dalam menit yang sama gitu bisa mengakses route ini gitu. Lebih dari 1000 orang itu akan mental. Gitu. Tapi di sini kita nggak bahas, mungkin nanti ada pembahasannya sekalian kita pelajari yang namanya stressing. Saya lupa metode stress apa gitu. Jadi membuat server sibuk lah gitu. Nanti kita bisa buktikan dengan rate limiter ini. Oke, bawahnya masih rate limiter, form method spoofing. Ini pun kita form kita belum pelajari. Karena apa? Karena nanti kita menggunakan metode yang put. Kita kan tadi metodenya baru get semua nih, get semua. Kita belum belajar metode yang lain. Tapi nanti kita akan sampai pada metode spoofing ini. Nah, ini hanya aksesoris ya untuk nampilin current route-nya. Seperti ini, nampilin current route seperti ini name-nya dan ini action-nya. Jadi kalau kita coba aja ya, kita coba buka sini. Kita buat route baru, misalnya route get slash gitu ya. Kita gunakan function closure aja karena kita nggak mau ke controller, maka kita masuknya ke menggunakan function closure ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka slash doang nih, sininya slash doang, domain kemudian slash apa nih, oke, tapi ternyata nggak bisa ya, katanya apa nih, set content must be bla 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 bla. Oh, mungkin harus seperti ini kali, ada embel-embelnya lagi. Coba ya, ngaruh nggak? Oh, ngaruh. Padahal ada get home, ada padahal ya ini ya get home ya, cuma nggak ada. Coba yang lainnya, misalnya Reza bisa juga. Jadi kayaknya ini belum bisa kita lihat lah ya, entah kenapa nih. Oke, ini kita skip. Yang course pun kita skip dulu. Ini karena berkenaan dengan request nanti post push, delete, update gitu-gitu. Itu bukan course. Oke, selesai. Itu pembahasan tentang routing. Tadi dari beberapa hal ini ada yang kita bahas ya. Ini basic route kita bahas, redirect bahas juga, view route juga bahas, route parameter kita bahas, name route juga kita bahas, dari regex juga kita bahas ya. Kemudian route group tadi kita bahas, tapi kita cuma dua ini doang nih, route prefix dengan route name prefix. Middleware dan subdomainnya belum kita bahas dulu. Kemudian route model binding ini kita skip karena ini berkenaan dengan model ini masih lama. Di basic aja model belum ada.
fallback tadi untuk halaman-halaman yang salah ya. Kalau misalnya salah-salah alamat maka ini fallback artinya ke sini. Dan method spoofing accessing current route nggak ada, ini kita skip dulu. Jadi mungkin itu dulu teman-teman, selesai tentang route ini. Kalau ada pertanyaan tentang route silahkan tanya aja di bawah. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen juga. Kalau ada apa-apa komen aja, nanti saya bisa hubungi. Bisa teman-teman bisa nyantumkan email atau nomor handphone, nggak apa-apa, nanti saya bisa hubungi. Oke, sekian teman-teman, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.